Halo teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal perkembangan ataupun update dari tim gabungan independen pencari fakta terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Ya, seperti kita ketahui bahwa kemarin, tepatnya Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, tim TGIPF ini memanggil beberapa stakeholder dari sepak bola Indonesia, yaitu mulai dari PSSI, PT Liga Indonesia Baru, kemudian ada Panpel hingga pihak host broadcaster yang dimintai keterangannya terkait dengan apa saja yang menyangkut hingga terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Ya, berdasarkan temuan, kemudian hasil wawancara dengan para ataupun dalam tanda kutip penyidikan dengan para stakeholder tersebut gitu. Tim TGIPF yang dipimpin oleh Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga mengungkapkan ada saling menghindar dari tanggung jawab operasional lapangan antara pihak federasi, kemudian pengelola liga, panitia pelaksana, pihak keamanan hingga penyelenggara siaran gitu. Nah, dari sini Prof Mahfud MD sendiri menyimpulkan bahwa ini menjadi bukti penyelenggaraan Liga Sepak Bola Nasional itu agak kacau. Ya, bisa dibilang kacau, terus membahayakan bagi persepak bolaan kita gitu. Karena nyawa manusia dibuat pertaruhan karena tak ada jaminan keselamatan yang maksimum. Ini berdasarkan kesimpulan sementara yang didapatkan oleh Prof Mahfud MD maupun tim TGIPF gitu. Nah, tim TGIPF sendiri masih terus mencari akar masalah sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi yang nantinya akan diberikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, itu Presiden Jokowi. Ya, di situ mereka juga mencoba melakukan cross check dari temuan-temuan yang didapatkan oleh Komnas HAM yang nantinya kemungkinan kalau menurut Prof Mahfud MD sendiri, Komnas HAM bakal merekomendasikan sesuatu yang khas sesuai dengan kewenangannya. Menurut Prof Mahfud MD, nanti biarkan Komnas HAM yang akan mengumumkannya sendiri gitu. Sementara itu, temuan TGIPF sendiri tak akan diumumkan oleh mereka sebelum nantinya diberikan terlebih dahulu, dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi, karena kan memang tim ini dibentuk oleh Presiden Jokowi melalui Kepres ya, untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi apa saja yang mesti dilakukan untuk pembenahan sepak bola nasional gitu. Ya, rencananya kalau menurut Prof Mahfud MD sendiri, ini akan diberikan laporan mengenai hasil temuan-temuan TGIPF ini kalau nggak Jumat ini, ya Senin pekan depan. Jadi seperti itu teman-teman, perkembangan update dari tim TGIPF itu. Ya, seperti kita ketahui juga bahwa saat ini pemerintah Indonesia memang sebelumnya Presiden Jokowi sudah mendapatkan surat ya dari FIFA gitu, yang memunculkan berbagai tahapan-tahapan untuk transformasi sepak bola Indonesia. Setidaknya ada 5 poin yang disampaikan FIFA untuk transformasi sepak bola Indonesia. Yang pertama yaitu mengaudit ulang lapangan atau stadion sepak bola yang layak dipakai dan yang belum layak. Untuk stadion yang belum layak dipakai akan diperbaiki atau direnovasi. Untuk ini, seperti kita ketahui bahwa Presiden Jokowi ketika mengunjungi Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu langsung menginstruksikan, memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan audit terhadap seluruh stadion di Indonesia yang dipakai untuk kompetisi. Nah, dari situ akan dilihat mana stadion yang layak dan mana yang tidak untuk digunakan pada kompetisi baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Itu perintah dari Presiden Jokowi ya. Kemudian FIFA dan pemerintah Indonesia juga harus memberikan training kepada semua perangkat hukum agar sesuai dengan aturan yang disepakati dunia dalam penjagaan atau pendampingan pertandingan sepak bola, karena FIFA sendiri sudah memiliki regulasi untuk hal ini gitu, yaitu di FIFA Stadium Safety and Security Regulation gitu, yang diadopsi oleh PSSI
dibuat oleh PSSI pada 2021 lewat regulasi keselamatan dan keamanan. Ya tentunya berdasarkan dari itu harusnya semuanya sudah jelas ya gitu. Karena kalau yang saya baca dan saya lihat sebenarnya semuanya sudah dijabarkan secara rinci apa saja yang mesti dilakukan terkait dengan penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia ataupun di dalam stadion gitu, baik itu sampai penanganan penonton, urusan pertiketan gitu, penguraian masanya seperti apa, penanganan masanya seperti apa, itu sudah dijelaskan secara rinci sebenarnya di situ. Maka itu sebenarnya agak dipertanyakan juga gitu, kenapa harus sampai terjadi insiden di Kanjuruhan gitu, sampai bahkan ada kasus gas air mata gitu yang sebenarnya dibawa saja tidak boleh, apalagi digunakan gitu. Dan kepolisian sendiri juga sudah mengakui bahwa gas air matanya kadaluarsa lagi. Kemudian poin ketiga dari rekomendasi FIFA adalah supporter juga harus sportif, tidak saling menyalahkan gitu. Dengan sosialisasi dan peran serta supporter dan klub sepak bola diharapkan ekosistem sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Jadi di sini juga supporter harus berperan ya, karena biar bagaimanapun supporter adalah salah satu elemen utama dalam sepak bola gitu, karena mereka yang membuat suasana menjadi lebih meriah, menjadi lebih hidup. Karena sepak bola tanpa adanya penonton ataupun supporter ya pasti bagai sayur tanpa garam lah, hambar seperti itu. Tapi keselamatan dan kenyamanan mereka juga harus diutamakan gitu, jangan sampai mereka hanya sekedar sebagai objek untuk membuat industri ini lebih berkembang, tapi mereka juga harus dijadikan sebagai subjek yang memang harus diperlakukan secara baik gitu. Ya, kemudian terkait rekomendasi lainnya ini yang menarik ya, mengatur jadwal pertandingan. Menurut FIFA jadwal pertandingan harus sudah selesai pada saat transportasi publik masih beroperasi, yaitu kick off paling maksimal adalah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini menarik ya, FIFA merekomendasikan waktu pertandingan gitu. Ya, gue sih ngeliatnya hal yang positif aja dulu ya gitu, karena sejauh ini kan kita kalau gue pribadi ya menyarankan sih sebenarnya waktunya itu yang paling malam itu setidaknya pukul 18.30 itu udah paling malam gitu. 18.30 selesainya tuh sekitar pukul 20.30 lah. Paling malam itu transportasi publik masih ada sekitar segitu gitu. Ya 20.30 malam, tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana kebijakan ini, karena ini pastinya pihak broadcaster juga pasti akan teriak. Dan gue nggak tahu ya, kalau misalkan nantinya ada kebijakan ataupun regulasi dari pemerintah terkait hal ini, pihak broadcaster ini akan tetap mau atau enggak. Tapi biasanya pastinya akan tetap mau ya gitu. Tapi pastinya nilai, kita nggak tahu juga nanti nilainya dari hak siar ini bakal berkurang atau enggak, karena kan kepentingan dari dunia broadcaster juga terkait dengan penjualan iklan atau segala macam, ini pasti akan diperhitungkan oleh mereka gitu. Hitung-hitungannya pasti akan ada gitu. Nilainya akan seperti apa ya kita tunggu aja nanti. Ya kita harapkan memang sementara ini sampai bisa dipulihkan secara benar, sistemnya sudah baik, ya memang mungkin ini jalan terbaik, yaitu maksimal pukul 17. Ya kita tunggu saja nanti kebijakannya ataupun keputusannya seperti apa. Yang penting adalah sekarang bagaimana bisa menggulirkan sepak bola kembali, karena ya ini tragedi ini kita ikut sedih. Kemudian kita harapkan ini tidak sampai berlarut-larut lama, karena kan TGIPF juga diminta bekerja cepat. Kemudian FIFA nanti datang presidennya pada 18 Oktober untuk bisa membahas terkait dengan transformasi ini. Ya diharapkan mungkin presiden paling lama inginnya kompetisi bisa berjalan lagi bulan November nanti gitu, mungkin ya. Kalau gue sih ngelihatnya gitu tahapannya, mudah-mudahan memang tidak lama proses investigasi ini bisa diusut secara tuntas kasus tragedi Kanjuruhan dan benar-benar bisa diberikan hukum yang seadil-adilnya. Ya gue harap semuanya bisa selesai dengan baik dan cepat, dan semuanya sepak bola bisa bergulir kembali dengan baik gitu, dan lebih baik lagi secara pengelolaan. Itu aja sih dari gua sementara ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Sampai jumpa lagi.